Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Fredinata. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Andalas. Adapun saya berbicara di sini untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Putih Bunsari SEMM selaku dosen manajemen pemasaran. Adapun judul yang saya bawakan di sini yaitu bertemakan merancang dan mengelola saluran pemasaran. Sebelum kita lanjut bagaimana kita merancang dan mengelola, sedikit saya singgung apa sih saluran pemasaran itu. Saluran pemasaran itu mempunyai beberapa penjelasan, yaitu penjelasan yang pertama adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Dan yang pengertian kedua merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Untuk pengertian yang ketiga, sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Intinya, yang perlu kita garis bawahi adalah apa sih saluran pemasaran itu? Yaitu adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan kita. Adapun beberapa strategi yang mungkin bisa saya coba jelaskan, yaitu bagaimana kita menggunakan strategi dorong, menggunakan tenaga penjual, promosi dagang, dan menjual ke pengguna akhir. Mungkin kita contohkan dengan perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Sonia Cake. Bagaimana Sonia Cake itu menggunakan strategi dorong ini guna meningkatkan omset penjualannya, yaitu dengan cara kita menaruh beberapa titik, yaitu cabang ataupun maupun pusatnya mungkin di Jalan Tamrin, tepatnya itu adalah di Masjid Nurul Iman, dan cabangnya itu ada di UPI, ada di GM, ada di UNAN, ada di UNP, dan juga ada di Mata Air. Dan bagaimana untuk meraih konsumen ini ibaratnya agar mudah menjumpai atau mendatangi toko-toko yang kami sediakan di Sonia Cake itu. Jadi pelanggan pun tidak perlu jauh-jauh untuk mendatangi ataupun untuk berbelanja ke tempat lainnya. Adapun strategi yang sangat-sangat mungkin diminati oleh konsumen, yaitu jika ada produk yang sebelumnya mungkin sudah karena ada produk yang tahannya kurang dari 2 hari, yaitu hanya dijual sehari, kita menawarkan diskon 50% untuk di jam 4 sore ke bawah. Jadi strategi ini pun sangat-sangat dapat meminimalisir tingkat retur. Jadi ya cukup sangat-sangat efektif untuk menekan tingkat kerugian yang akan ditimbulkan dari produk yang kurang berjalan. Adapun strategi yang kedua yaitu strategi tarik, di mana produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Contohnya untuk Sonia Cake dan cake-nya sendiri pun itu kita menyajikan sebuah Instagram ya Sonia Cake. Mungkin teman-teman bisa follow langsung di sana. Untuk teman-teman yang ingin memesan cake-nya, di situ cukup banyak varian dan bentuk yang sangat-sangat unik dan juga cantik, dan kita pun dapat menerima cukup fleksibel bagaimana customer ini atau konsumen dapat memilih sesuai selera, ataupun customer ini memiliki bentuk sendiri tanpa harus melihat hiasan yang kita punya. Hal ini dapat mendorong customer
untuk lebih tertarik kepada Sonia Cake. Dan adapun snack box, hal yang kita tawarkan adalah langkah yang pertama, jika ada beberapa instansi ataupun perkantoran yang belum masuk atau belum masuk data kita dalam pesanan snack box ataupun yang lainnya, kita akan coba untuk mengutus marketing untuk menawarkan sesuatu hal yang baru atau hal yang kita punya. Bagaimana kita menawarkan snack-snack dari kita, tentunya dengan membawakan beberapa tester yang nantinya mungkin akan dipikirkan kembali ke depannya, bahwa beberapa instansi tersebut yang pernah kita jumpai, yang pernah kita datangi, berharap untuk dapat memesan ke Sonia Cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vira Ari Gustriawati dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran. Selanjutnya yaitu tentang saluran hibrida. Saluran hibrida ini merupakan cara perusahaan untuk melipat gandakan jumlah kunjungan pasar di banyak wilayah pasar. Bisa dengan cara membuka cabang di wilayah lain, dengan begitu akan melipat gandakan jumlah kunjungan yang datang pada toko tersebut. Selanjutnya fitur-fitur integrasi saluran, yaitu ada 3. Yang pertama, kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang telah dipesan secara online di toko pengecer terdekat. Yang ketiga, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian offline dan online. Pada Sonia Cake and Bakery sendiri sudah menjalankan beberapa fitur dari integrasi saluran tersebut. Salah satunya penawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian langsung maupun online. Selanjutnya, memahami kebutuhan pelanggan. Pembeli dalam pasar itu dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, pembelanja berdasarkan kebiasaan, yaitu pembelanja yang membeli kebutuhan mereka di tempat yang sama dan dengan cara yang sama sepanjang waktu. Selanjutnya, pembeli yang mencari kesepakatan bernilai tinggi, yaitu mengetahui kebutuhan mereka dan banyak melakukan penyelidikan saluran sebelum membeli dengan harga yang serendah mungkin. Selanjutnya, pembelanja yang mencintai keragaman, yaitu pembelanja yang mengumpulkan informasi di banyak saluran, memanfaatkan layanan sentuhan tinggi, kemudian membeli di saluran favorit mereka tanpa mempertimbangkan harga. Selanjutnya, pembeli dengan pembelanjaan dengan keterlibatan tinggi, yaitu pembeli yang mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian di saluran biaya termurah, tetapi memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Selanjutnya, memahami kebutuhan pelanggan. Ada beberapa tipe pembelanja atau pelanggan. Yang pertama itu pelanggan jasa atau berkualitas, yaitu pelanggan yang paling memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko serta jasa yang disediakan. Selanjutnya, pembelanja atau pelanggan dengan harga atau nilai, yaitu pelanggan yang paling cermat membelanjakan uang mereka dengan cara yang bijak. Selanjutnya, pelanggan dengan hubungan yang dekat adalah pelanggan yang mencari toko yang sesuai untuk diri mereka atau anggota kelompok di mana mereka ingin menjadi anggotanya. Baiklah, sekian penjelasan atau materi yang saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Oktavia dari kelompok 4 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai saluran hibrida. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan nilai. Jaringan nilai atau value network adalah sebuah sistem kemitraan atau aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menawarkan, menambah, dan menghantarkan penawaran. Selanjutnya, peran dari saluran pemasaran.
Delegasi berarti menyerahkan kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk itu dijual. Namun, produsen seringkali mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan dengan menggunakan perantara, melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka. Perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran, dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi dan aliran saluran. Yang pertama, mencari informasi tentang cake yang akan dipesan. Selanjutnya, setelah menemui cake yang akan dipesan dan konsumen dapat menghubungi admin atau langsung datang ke toko. Selanjutnya melakukan pemesanan. Dan selanjutnya, setelah deal dengan pembeli, dapat melakukan pembayaran dan dapat mengambil cake yang Anda sudah pesan. Selanjutnya, pembeli mendapatkan kebutuhannya, penjual mendapatkan tujuannya. Saluran pemasaran konsumen pada Sonia Cake and Bakery, yaitu produsen kepada konsumen. Selanjutnya yaitu keputusan rancangan saluran. Perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan berlanjut kepada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triverla Putri Cantika. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu dalam merancang saluran pemasaran. Dia ada 5. Yang pertama, ukuran lot. Jumlah unit yang diizinkan saluran peristiwa untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam satu. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Rata-rata waktu tunggu pelanggan saluran untuk menerima barang pada Sonia Cake pasti akan datang lebih awal. Yang ketiga, kenyamanan spesial, tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Yang keempat, keragaman produk, yaitu rantangan yang dipilih oleh yang disediakan saluran pemasaran. Yang kelima, dukungan layanan, jasa tambahan penyediaan oleh Sonia Cake menawarkan kredit tempo 1 bulan. Selanjutnya, menentukan tujuan dan hambatan. Yang pertama, tujuan dari Sonia Cake Bakery adalah menjadi perusahaan besar cake dan bakery di Sumatera Barat, dan selalu menyajikan produk yang bermutu dan higienis, menyediakan pelangganan yang loyal terhadap Sonia Cake. Selanjutnya, hambatan yang ditemukan adalah bagaimana mendapatkan hati para pangsa pasar, baik kalangan menengah atau kalangan ke bawah ataupun menengah ke atas, dengan penawaran kualitas yang sangat baik membuat produk Sonia tinggi akan harganya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.